Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa tawaful wada'i li ghairi haidin wa makkiyin. Storing suara itu kita. Illam yufariq Makkah ba'da hajjihi wa ramyu ila jumratil aqabati ba'da intisafi lailatin nahri sab'an wa illal jumarati salati ba'da zawali kulli yawmin min ayyami tashriq sab'an ma tartibin bainal jumarati bihajarin ay bima yusamma bihi walau aqiqan au baluran. Wajib haji keempat tawaf wada bagi selain orang yang haid dan orang Makkah yang tidak akan keluar Makkah seusai hajinya. Wajib haji kelima melontar jumrah Aqabah 7 kali setelah habis tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah, dan juga melontar 3 jumrah masing-masing 7 kali setelah zawal di setiap hari tasyrik dengan tertib di antara 3 jumrah tersebut, sekalipun batu akik atau permata balur, asal batu ya. Walau taraka ramya yaumin tadarakahu fi baqi ayyami tasyrik wa illa lazimahu damun bitarki salasi ramayatin fa aktsara. Apabila pada suatu hari tidak melakukan pelontaran jumrah sedangkan belum berangkat ke Makkah, maka wajib menambalnya pada hari-hari tasyrik berikutnya. Kalau tidak maka wajib membayar dam sebab telah meninggalkan melontar 3 jamrah atau bahkan lebih. Wa qala wa tujbaru ayil wajibati bidammin wa tusamma hadi ab'adan. Kewajiban haji bisa ditambal dengan dam. Kewajiban ini disebut juga dengan sunnah ab'ad. Jadi kalau kewajiban masih ditambal dengan dam, tapi kalau rukun tak bisa. Rukun haji 1 ditinggal maka habis secara keseluruhan. Nah, sama ketika rukun itu orang pergi haji mati di Arafah atau di Mina, belum tauf sa'i lagi, maka belum kelar. Hadis Nabi berkatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Ya, tapi rukun haji itu kan 6. Nah, tak sempat tauf maka tahun depannya mesti badal hajikan namanya. Tersebut mesti diperhatikan hal-hal yang dilakukan orang para jamaah kalau tidak terangkan masalah pula bagi mereka. Wa sunanuhu ayil haji, sunnah haji. Ghuslun patayammumun li ihramin wa dukhuli Makkah walau halalan bidzul quwah. Sunnah mandi atau tayammum jika tak bisa mandi untuk ihram, dan juga untuk memasuki Makkah sekalipun belum mulai ihram di Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah ini jarang jemaah tahu, kadang ustaz tak tahu juga. Dzulhijjah ini adalah sekarang ini ditempatkan di Mustasfa Wiladah dekat Jarwal namanya. Itu di situ ada Dzulhijjah itu ada satu bi'r itu artinya apa, telaga. Nabi kalau dia mau umrah atau haji dia mandi di situ Bi'rul Tuwah namanya ya. Nah, itu penting sejarahnya diketahui bagi yang berangkat tersebut itu, supaya dapat hal-hal yang tertinggal dia tahu dengan masalah tersebut.
wa wuquf bi Arafah ashiyataha bi wa Muzdalifah wa li rami ayyam tasyrik, dan sunnah juga mandi wukuf Arafah pada sore harinya, mandi wukuf Muzdalifah, dan mandi melempar jumrah pada setiap hari tasyrik. Itu mandi sunnah semuanya ya. Jadi kalau tak bisa mandi tayamum, nah tayamum tidak macam mandi. Tayamum itu cuma alat darbaini, wajah, tangan sampai siku, itu saja ya. Wa qala wa tatayyubun fil badani was thawbi walau bima lahu jirmun qubailahu ayil ihrami wa ba'dal ghusli wa la yadhurru istidamatuhu ba'dal ihram walan tiqaluhu bi'araqin. Wa qala sunnah memakai harum-haruman pada badan dan pakaian sekalipun memakai benda padat dan pengharum yang dilakukan menjelang ihram setelah mandi sunnahnya, dan tidak mengapalah jika harum-haruman tersebut masih ada hingga selesai ihram atau mengikuti keringat mengalir. Jadi jangan dipakai di pakaian. Nah di badannya itu dipakai minyak wangi. Kalau di pakaian kita pakaikan ihram lembar itu, nanti kalau pas wangi di ihram itu kita berniat labbaik Allahumma hajjan atau umratan, kita pakai ihram, di kain ihram kita pakai, kita buka kain ihram kita mau mandi, tidak boleh lagi dipakai kain ihram itu karena memakai minyak wangi. Anda kalau pakai itu berdosa. Yang kedua bayar denda, paksa beli kain ihram yang lain. Salah satu muharramatul ihram itu adalah tatayyubun, memakai harum-haruman apabila sudah berniat. Belum kalau sebelum berniat ya. Wa qala wa talbiyatun. Nah, dan baca talbiyah itu sunnah, itu simbolnya haji atau umrah itu. Apa dia? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biasa orang kalau bacakan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, biasa kalau kita baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa man labbaik ana muqimun ala ta'atik. Sunnah membaca talbiyah itu ya lambang haji dan umrah itu ya. Jadi bahasa kitanya, oh Allah, benar-benar ku sambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Ku sambut panggilanmu, sesungguhnya pujian, kenikmatan dan kerajaan adalah bagimu. Jua tiada menyekutu bagimu. Nah, mana ku sambut apa? Ku sambut panggilanmu adalah kami bersedia taat kepadamu. Itu mana labbaik itu ya. Wa qala wa yusannu al-iktsaru minha. Sunnah memperbanyak ya membaca talbiyah itu dalam perjalanan. Makanya orang kalau ke Mekah mau umrah atau haji membaca talbiyah. Kalau ke Madinah baca salat Nabi sepanjang jalan terus ya, paling suara Allahumma sholli ala Muhammad paling tidak. Nah, kalau ke Mekah membaca talbiyah itu ya. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa su'alul jannati wasti'adatun minan nar ba'da takrir talbiyati thalathan. Sunnah banyak-banyak membaca talbiyah, salawat nabi, mohon syurga dan berlindung dari neraka setiap habis mengulangi talbiyah sebanyak 3 kali. 3 kali baru berkata Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha. Ya, wa ma yuqarribun ilaha min qaulin aw fi'lin al amal. Itu setidaknya ya. Wa tastamirru talbiyatu ila rambi jumratil aqabah. Kesunahan talbiyah berjalan terus sampai waktu melontar jumrah Aqabah. Itu orang pergi haji ya, Arafah, Muzdalifah, Mina melontar
Aqabah 7 batu. Nah, lakin la tusannu fi tawafil qudumi was-sa'i ba'dahu liwurudi adkarin khassatin fihima. Tapi tidak sunnah dibaca sewaktu tawaf qudum dan sa'i yang dilakukan sesudahnya karena telah ada zikir-zikir khusus yang dibaca di sini. Jadi kalau orang haji tamattu umrah dulu baru haji, itu namanya tawaf umrah. Kalau orang haji ifrad, haji dulu baru nanti baru di umrah, itu namanya tawaf qudum. Jadi terbaik Allahumma hajjan, dia masuk ke Mekah, dia tawaf juga sa'i juga. Tapi tawaf qudum, tawaf selamat datang, sa'i rukun. Nanti dia kalau sudah pergi haji, dia pakaian ihram, yang qudum yang ifrad tadi ke Arafah, Muzdalifah pakai itu, melontar baru tersebut itu. Boleh dia buka pakai pakaian biasa, kemudian ke Mekah dia cuma tawaf, tak sa'i lagi. Karena sa'i didahulukan, itu namanya haji ifrad. Kalau tamattu tidak, dia 2 kali tawaf, 2 kali sa'i. Umrah pertama tawaf sa'i, haji juga tawaf sa'i. Itu orang belajar mesti tahu tuh tentang hal-hal manasikal haji wal umrah tersebut itu dalam perjalanannya. Wa tawafu qudumin li annahu tahiyatul baiti, sunat tawaf qudum karena berlaku sebagai penghormatan Baitullah. Tawaf qudum tuh ya, jadi kalau kita masuk masjid itu tahiyatul masjid. Ya, makanya orang ketika masuk ke tanah haram itu, ketika lewat tuh kadang di bentuk Quran itu hal besar. Apa dia bilang Allahumma, ya itu dikatakan inna hadza harama haramuka wa amnuka ya Allah, faharrim ya Allah lahmi wa dami wa mukhi wa sya'ri minan nar. Itu dia katakan banyak doa-doa tersebut itu dikumandangkan tersebut. Allahumma inni ji'tuka min biladin ba'idatin wa sa'itin katsiratin musyfiqina ilaik. Ya Allah, aku datang dari tempat yang jauh ya Allah, dengan dosa bermacam pula aku akan datang kepada Engkau ya Allah. Tuh tentang hal-hal tersebut itu banyak doa-doa kumandangkan tersebut itu. Jadi kita berdosa kalau masuk ke tanah haram Makkah itu tidak melakukan umrah atau berhaji, bukan lewat-lewat begitu saja. Nah, kecuali orang pedagang, orang yang ngurusin orang sakit, mungkin ambulan, urusan polisi itu sana sini tidak dikenakan seperti itu, karena mengurus orang itu sama dengan orang itu sendiri. Ngurus orang sakit sama sakit juga. Itu beda masalah hal-hal, maka diperhatikan. Wa inna ma yusannu li hajin aw qarinin dakhala Makkah qabla al-wuquf wa la yafutu bil julusi wala bit ta'khiri. Naam, yafutu bil wuquf bi Arafah. Sunnah tawaf qudum karena berlaku sebagai penghormatan terhadap Baitullah. Hanya saja sunnah dilakukan oleh orang haji atau qiran, haji qiran yang datang ke Makkah sebelum menunaikan wukuf. Kesunahannya tidak hilang lantaran telah duduk dalam masjid atau diakhirkan pelaksanaannya, tapi kesunahannya hilang lantaran telah wukuf di Arafah. Ya, karena wukuf di Arafah itu adalah rukun. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Wa qala wa mabitu bimina wa mabitun bimina lailat Arafah. Sunnah bermalam hari di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kalau kita kan kadang 9 Dzulhijjah sudah di Arafah, semakin banyak manusianya. Ya, orang rata-rata 9 itu sudah rata-rata di Arafah semua, kecuali Ehna plus itu karena 9 pagi baru dia berangkat. Nah, seperti itu kalau kita tarawih itu kita hari 8 itu di Mina dulu. Nanti ketika terbit fajar hari ke-9 baru kita masuk ke Mekah sebelum zuhur itu. Nah, ini kita kan diatur, tidak bisa semau kita. Dulu sedikit haji, sekarang padat. Nah, itu dan lagi tidak tahu dalam perjalanan, ikut sajalah. Itu kalau cari sunnah nanti menghilangkan daripada kewajiban atau kefarduan sayang tersebut itu apabila dilakukan.
Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Bacakan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apa isi kandungan dua kalimat syahadat? Mohon penjelasannya. Apa isi kandungan dua kalimat syahadat? Ya, itu di kitab, namanya kitab kecil, kitab fikih, ya, Matan Takrib. Ya, itu ada di situ. Ada yang kecil lagi, apa nama kitab fikihnya itu? Ya, syarahnya Abi Suja. Itu dikatakan la ilaha illallah itu ay la ma'buda siwahu illallah. Nah, itu. Jadi tiada Tuhan yang arti mana yang tidak ada yang patut disembah, disujudi, ditaati, diteladani kecuali Allah. Itu maknanya ya la ilaha illallah. Tentu kandungan tersebut itu kenapa? Ketika kita masuk Islam itu dua. Kalimat syahadah itu ya syahadatin. Jadi kalau orang Jawa bilang sekaten. Nah, tuh beda dia. Jadi kalau kita mati cuma satu, jangan ikut lagi. Ya, cuma satu, la ilaha illallah. Ketika masuk di Islam dua. Ya, tak tinggal Allah, tak tinggal Rasul. Ketika meninggal cuma satu, la ilaha illallah. Karena Rasulullah berkata, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu saja sebetulnya. Ya, tinggal kita saja lagi dalam kandungan seperti itu, bagaimana cara dalam kalimat syahadah itu kesaksian. Jadi 1, 2, tidak ada saksi 3. Ada orang pernah sama saya, Ustaz, dia bilang syahadah itu 3, Ustaz. Maksud saya gimana 3? Saksikan Allah, saksikan Nabi, saksikan diri sendiri. Nah, ada orang begitu. Aku bilang saksikan Allah, semua menyaksikan kesyahadahan. Nabi iya, kalau kau siapa menyaksikan kau? Marah dia. Jangan gitulah ngomong Ustaz. Dia bilang, nah ini dah kejadian tahun 80 dulu, ada di rumah saya sering datang ke Tungkal, kayaknya tengah malam jam 2 malam tanya masalah itu. Kalau menyaksikan kau siapa? Aku bilang, marah dia. Tuh, ingat itu. Ya, dari saksian 2 saja. Ya, sudah begitu ialah itu kalimat dicamkan tersebut itu yang patut. Nah, itulah tidak meninggalkan, menghilangkan kemusyrikan, kebidahan apa tersebut itu dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu saja. Nah, ada tuh. Nah, baca. Bacakan dia mau bertanya. Bolehkah jamaah haji atau umrah khusus perempuan minum obat atau jamu untuk menunda haid saat melakukan ibadah haji atau umrah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, kata ulama berkata, ada kesehatan. Kalau makan obat untuk masalah ibadah juga makannya. Tapi kalau makan obat itu untuk menghilangkan kehamilan, jadi pelacur, maksiat namanya. Paham tuh? Tuh, penunda ada yang 15 hari, ada yang sebulan, 3 bulan, paham tuh? Ada obat suntikannya itu. Ada 3 ditengok, BPOM-nya ada expirednya tengok, kehalalannya ada. 3 hal dilihat, diteliti dan dibeli. Dengar tuh, 3. Ya ada. Di dalam agama dikatakan iya, kalau makan obat itu tengok halal tidak, masalah tidak. Nah, itu kalau buat apa namanya? Buat ibadah juga. Tapi kalau ya makan obat tadi datang bulan tapi kelakuan maksiat, nah itu maksiat juga. Itu saja. Ya, maka orang pergi haji itu kan kadang-kadang saya sering ngajak berjamaah haji itu, walaupun dia makan obat apa sering juga kecapean tuh. Ibu-ibu flex dia bilang. Keluar juga masih kecapean. Tapi sekedar biasa darahnya hitam kah atau agak merah tua atau darah muda ada tersebut itu. Dia bilang sama saya kan ceplos-ceplos orangnya. Jadi dia tanya, enggak malu-malu itu. Dia bilang, warnanya apa, Bu? Merah tua, Ustaz. Nah, ada tuh. Sudah malu. Jangan bilang tengok. Apa yang ada tengok? Ya, ceritanya beda kalau ada tengok. Itu saja. Ya. Nah, ada lagi. Bacakan. Benarkah Arba Mustakmil atau Rabu Akhir bulan Safar adalah bulan sial? Mohon penjelasan.
penjelasannya Ustaz. Subhanallah ya. Nah, ini macam-macam Pak. Macam kita bulan Muharram juga ada. Ini Muharram, Safar. Kata mustamir itu mana continue. Ada tak sebulan itu tidak ada rabonya kira. Sebulan itu 4 kali rabonya. Arbi'a. Ya. Mustamir itu continue, ada terus. Tapi yang dimaksudkan ini Rabu itu Rabu terakhir bulan Safar. Ya. Karena ada suatu kitab bilang apabila Rabu tersebut teman Rabu itu tutupi kendi, tutup macam-macam karena itu penyakit balak turun di situ ya. Ini pro dan kontra. Masalahnya ada orang mandi Safar, ada zikir Safar, ya, ada orang lahir di bulan Safar. Kita terangkan dulu. Jadi ada orang lahir di bulan Safar, nanti ditimbang dia. Dulu saya bilang ada timbangan macam bebek itu toh ininya. Jadi ada macam bebek itu ya. Sebelah kanan ini Quran dikasih ketan bawahnya, ketan apa yang belum dimasak. Sebelah kirinya itu anak itu ditimbang. Jadi kalau masih berat anak itu Quran itu tambah ketan supaya sama. Jadi katakan haddun misil. Ini bentuk ini. Itu kalau orang anak lahir di akhir bulan Safar. Nah, keluarga kita juga ada di Paridua tuh yang namanya Kudun. Ada? Ingat ada tuh orang Paridua? Kudun. Nah, Tuhan masih pakcik dengan Pak Mahyudin tuh. Ya, karena sepupu 2 kali sama saya. Dulu bapaknya itu lahir bulan Safar, maka ditimbanglah itu. Jadi haddun misil. Jadi kata don. Jadi Kudun. Pas meninggal dunia saya membayangkan saya ngimami, baru saya tahu namanya itu Abdul Wahab namanya Abdul Wahab. Waktu itu saya nyalati yang mentalikan Ustaz Said Ismail. Tuh orang itu memang ada. Jadi yang mau lakukan silahkan, tak melakukan urusan lah. Yang salah tidak berkelahi. Karena dilarang juga ada yang melakukan, tidak dilarang juga ada yang tidak. Samalah kita dalam nisfu Sya'ban itu samalah 10 Muharram sama. Yang sibuk dikasih duit itu beli centong, beli garam, beli apa ke pasar. Itu mirip lah. Ya tak? Nah, itu ada hal-hal kita tidak mengatakan membid'ahkan tidak, tapi kalau melakukan silahkan, ada dalilnya. Tidak melakukan juga ada dalil masing-masing. Itu saja masalahnya ya. Tidak ada bulan sial. Ini kan bulan sial dibilang kan. Kalau ada sial Allah yang buang duluan. Ada tak kira-kira tak ada rebonya? Sepanjang tahun tuh tahun tak anda rebonya itu 54. Boleh? Iya. Berapa? Setiap 9 bulan itu ada 4. Kalau 10 bulan berapa? 40. Ya. 54 atau lebih. Sama Jumat begitu juga. Jadi Arbi'a Mustamir itu dimasukkan akhir Rebo bulan Safar. Tuh tadi orang ada mandi Safar, zikir Safar, kan macam-macam amalan tuh. Silahkanlah. Kita tidak banding-bandingkan karena dia ada dalil masing-masing. Yang melakukan ini, yang melakukan ini. Ya, yang bertengkar tak usah ribut. Ini bilang syirik lah, bid'ah lah, apa. Coba kau buka kitab itu tuh. Kita ada kitab itu sajalah. Ya, itu saja ya tentangnya ini. Saya tidak jawabkan apa-apa. Ilmu tidak sampai ke situ. Cuman ada yang melakukan, ada yang tidak. Ya, itu saja. Ada lagi? Ada situ? Kenapa jemaah ada mau tanya tuh? Yang lahir bulan Safar nih. Ya, ini aku timbang dengan timbang lembu besarnya. Ya, jadi kita ulama bagaimanapun kita tidak sama dengan Al-Quran. Nabi saja tidak sama Al-Quran. Cuman akhlaknya Al-Quran itu kalamullah. Ini kadang orang ada Yasin digambar kepala dia. Ada tak Yasin gambar wajah dia? Quran gambar. Aku bilang robekkan saja gambar kau itu tak usah dimasukkan di situ. Mana ada urusan kau dengan Quran dengan Yasin pun tak? Apalagi musim-musim caleg sekarang nih, apa calon bupati masukkan bupati, nanti pas kalah orang lemparnya Yasin tuh dengan kepala bupati ngomong apa? Berdosa tak? Itu. Karena mau lempar Yasin itu dilempar. Kan orang sekarang enggak tuh kasih ini 100 hari memperingati si Ano. Bila anak cucu tak apa, tapi gambar ini gambar. Kata orang, ini gambarnya dulu penipu nih. Nah, marah dilemparkan bikin dosa dah tuh. Iya, tak usah lah masuk gambar-gambar kau di situ. Ini kadang-kadang kita masukkan gambar kita di situ, bukan kelas kita di situ. Paham? Itu saja. Dekat lagi dengan bulan Safar, Muharram sudah nih. Safar kan? Ya, sama lah kemarin juga Muharram itu yang masalah kita makan bubur tuh kan? Nah, itu tidak ada nasi, cuma di itu dalam peperangan itu 10 Muharram itu kekurangan makanan.
Jadi hulu balang itu makanan tuh campur lah, makan macam bikin dendang, bikin apa panci besar dimasak dengan air. Itu dimakan, itu saja masalahnya. Tidak ada hadisnya, cuman itu turut berduka. Ya, belasungkawa, makan sama-sama. Paham dah tuh? Itu saja ya masalah makanannya. Tapi kita kan ingat makanannya itu daripada zikirnya. Asal Muharram 10 bubur. Ya. Ya. Itu saja. Dan ibu-ibu lagi suka kalau Muharram tuh ke pasar. Yang jualan di pasar suka tuh garam naik, centong naik, panci naik. Harganya karena suami tadi kan disuruh beli, ngasih lebih uang belanja. Orang kalau beli itu banyak disimpan duit tuh, belikan gelang kah, belikan panci, bikin penuh dapur cuma. Beli garam pula, betul. Suka lah yang mau jualan di mata sipit di pasar tuh. Laku dia punya. Itu sajalah. Ya, aku tak nyinggung, cuma aku nendang cuma. Nah, itu saja. Ada lagi? Baca. Bacakan dulu. Ini orang banyak bertanya. Kalau bulan Muharram Safar banyak kisahnya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayam yang digigit musang, tapi ayamnya masih hidup, apakah halal dagingnya kalau disembelih? Kenapa tidak? Musang itu halal. Saya kasih bahasa sama kau ya. Ya, at-ta'lab itu ya di kitab kamus juga Marbawi, kitab Muhid, Munjid itu binatang halal, musang. Tapi coba-cobalah kau makan musang. Terlewat kau ini bilang tak ada makan musang kau bantai. Ya. Ini kan musang nyamplok ayam. Luka tuh ayam maksudnya kan, ayamnya hidup. Mau dipotong masalah. Kalau ayamnya digigit anjing masih hidup kan nanti dipotong. Ya, dipotong dulu ayamnya baru dipotong, baru diiris yang kena itu jangan. Ketika kalau dia hidup kau iris. Nah, paham dah tuh? Itu saja. Sedangkan orang kadang-kadang berburu itu anjing sudah terlatih. Lempar sama dia, baca bismillah, tancap sama dia. Kan jatuh tuh karena tembak dari atas umpama. Jatuh, ada anjing yang ngambil. Gigitnya kan ternyata masih hidup. Kalau kau tak potong, mati dia tidak halal. Tapi kalau dia datang mati sudah ya halal. Dimana gigit anjing itu dipotong, ya ngerti lah tuh. Jangan pula anjing gigit kau pula gigit anjing. Itu tadi jelas. Apalagi yang gigit musang, ta'lab, itu macam henna. Henna itu kan kalau di Arab makan biasa, tapi itu berkelahi sama singa berani dia. Kalau dia 4 ekor berlawannya singa itu ada henna kan. Wah, itu jago. Tapi aku bagaimana sekarang di Arab berani makan henna itu ketemu. Ini mirip-mirip anjing lah besarnya. Nah, henna namanya, ya. Ada kan? Iya. Nah, baca. Ada lagi? Ya. Baca. Ya, orang bacakan saja apalah. Ada pertanyaan yang lain? Yang kemarin ada? Masih dijawab. Ya. Alhamdulillah. Nanti kode Ustaz kalau ada ya. Wa qala wa mabitun bi Mina la ta'arafah, sunnah bermalam hari di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tuh ya. 9 Dzulhijjah itu pada 9 Dzulhijjah itu kan belum lagi wukuf, karena harinya 9 itu baru wukuf. Kalau kita 9 itu sudah di Arafah semua tuh pada yang di atas, karena memang manusianya banyak, tak bisa tersebut masing-masing ya. Wa wuqufun bi jam'in al-musamma al-an bil masy'aril haram, sunnah melakukan wukuf di jamak, yaitu yang sekarang ditamakan dengan masy'aril haram. Wa huwa jabalun fi akhiri Muzdalifah fayadhkuruna fi wuqufihim wa yad'una ilal isfarli mustaqbilinal qiblata lil ittibai. Ialah bukit di tepi daerah Muzdalifah, maka di waktu wukuf ini hendaklah berzikir dan berdoa dengan menghadap kiblah hingga malam hampir terang kembali sebagai ittiba, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di Quran ada surat Al-Baqarah, setelah diada apa kata Allah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wadhkurullah 'indal masy'aril haram." Masy'aril haram itu ada masjid di Muzdalifah dan Masy'aril haram. Itu digunakan 2 hari dalam setahun. Bisa mungkin
10 ribuan bisa masuk di situ. Ya, tapi tidak digunakan buat salat jamaah karena tidak ada darul muqamah, tidak ada yang tinggal. Sama di Arafah juga boleh orang 1,5 juta sembahyang, tapi tidak digunakan. Itulah hari wukuf, itulah digunakan khatibnya di Saudi sana, imam besarnya mufti itu wukufnya di situ. Jadi khutbah Arafah, setelah itu mereka melakukan salat jamak qasran takdiman di masjid tersebut itu yang masih termasuk Arafah. Ya, itu saja. Dia mau tanya lagi? Tak pernah haji, mau bertanya payah juga ya. Yang sudah haji aja bingung dia. Wa qala wa adkarun wa ad'iyatun makhsusatun bi awqatin wa amikatin muayyanatin. Sunnah membaca zikir dan doa-doa tertentu yang dibaca pada waktu-waktu dan tempat tertentu pula. Wa qad istaw'abaha al-Jalal as-Suyuti fi wadha'ifil yawm wal lailati falyatlubhu. Doa dan zikir ini telah tersusun secukupnya dalam karangan As-Suyuti, Imam Suyuti. Ya, wadha'ifil yawm wal lailah, silahkan dicari itu amalan siang dan malam tentang masalah tersebut itu. Nah, ada yang mau tanya? Nanti aku tanya kalau kamu mau tanya. Ya. Faidah ya. Yusannu mutaakkidan ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam walau li ghairi hajjin wa mu'tamirin. Sunnah muakkad yang dianjurkan walaupun bukan orang haji dan atau umrah, untuk melakukan ziarah ke makam Habibana sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan beberapa hadis yang menyebutkan keutamaannya. Jadi satu hadis berkata, Nabi, man zarani fi mauti paka'anna mazarani fi hayati. Orang ziarah kepadaku setelah wafatku sama dia ziarah kepadaku ketika hidupku. Tuh. Ya, Rasulullah SAW berkata, ma min ahadin min ummati yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun dari umatku ucapkan salam kepadaku kecuali aku dikembalikan SWT rohku kepadaku, aku jawab salam mereka. Subhanallah tentang tersebut itu. Rasul berkata lagi, man hajja bi Makkah wa lam yazurni faqad jafani. Orang pergi ke haji ke Makkah tidak ziarah kepadaku sama dia menghindari aku. Tuh, paham tuh? Ziarah tersebut itu sangat penting walaupun tidak termasuk amalan-amalan haji, termasuk sunnah, tapi jangan lupa tentang ziarah tersebut itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, ya, ujar Nabi, man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah kepadaku berhak mendapatkan syafaatku. Jelas ya. Ini hal-hal mesti diperhatikan tentang masalah. Ada yang tanya tuh? Baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang tegaslah baca, jangan orang tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Muharram ini banyak yang menaruh makanan di sungai. Ngapa? Ya. Karena katanya ada keturunan. Apakah itu perbuatan syirik? Itu tuh. Nanti penceramah itu udah meninggal deh. Itu kalau kau tanya sama dia habis kau tuh. Meninggal dah ustaznya tuh. Nah, kalau kena dia bid'ah syirik, tahu rasa kau. Ya, itu jangan buat-buatlah makanan kita di Tungkal dulu ada, ya. Dulu apabila bulan tertentu ada tuh. Nanti orang tabuh angin, ya, nih gendang tarik atau dikasih perahu taruh ayam lemparkan ke sungai itu, manggil angin, ya kan? Ada orang juga namanya mandi siram tuh. Ada juga. Ini hal-hal adat yang masalah seperti itu membahayakan bagi akidah kita juga. Di orang Padang tuh ada labui namanya. Semua tahu tak, semua barat tanah orang tua kita tuh ada labui, sama juga ke laut itu buangnya ke laut.
itu mubazir. Ya kan, buang-buang haram, antar ke rumah aku aja lah Pak ya, makanan tuh. Biar aku tanggung dengan hantu-hantunya tuh. Ya, karena ganggu. Pak ya betul. Dia takut hantu, Ustaz, antar. Satu ketika, belum kisah dia, Umar bin Khattab diberitakan dari Nil. Yang penguasa sana Amr bin As. Ya, sama sahabat Nabi juga, gubernurnya. Umar bin Khattab itu di Madinah. Dikirimkan Amirul Mukminin ini hantunya yang di Sungai Nil ini, dia tiap tahun minta korban. Seorang wanita cantik dikorbankan, Siti kalau tidak air tak mau naik itu airnya. Sungai Nil itu dulu. Begitu ya kata Umar. Iya. Nih, diambil kertas dirobek sama beliau. Trek coret. Tulis cuma begini. Ini kepada penunggu sungai ini min Umar bin Khattab. Nah, itu ya sudah. Ini dari Umar bin Khattab, antarkan sana. Lemparkan ke sungai. Mau dilemparkan kertas sudah naik ke air. Coba hebatnya imannya orang. Padahal kau orang lemparkan ke itu, kau ambil pula makanannya dalam kuburan. Ada tuh. Ampau kah? Ya, ada kan? Nah, tuh nunggu tuh. Era apalagi semangka kah? Nunggu kau kan? Iya. Kenapa ikut-ikut begitu? Iyalah, kita paham syirik namanya, menduakan Tuhan. Sama lah, nak bikin jambatan, potong sapi, taruh kepalanya ke bawah. Haram tuh dimakan bendanya itu. Paham tak? Nak bikin rumah, potong ayam hitam, kelilingkan rumah. Kenapa? Menyembahkan ke siapa tuh? Itu tadi jelas bulan haram. Dan siapa yang bilang begitu? Ada yang melaju begitu. Memang dia ada kelakuan begitu. Ya, itulah tadi, tahu salah kita mengikut yang tidak ada nas itu. Ya, takut dengan hantu-hantu. Kalau takut apa-apa, antar ke rumah aku semua makanan kau tuh, aku tunggu hantunya. Itu aja lah ya. Nah, kita makan sama-sama, aku bilang sama dia ya. Ayo kau makan, aku makan. Itu aja lah ya. Ngapalah kau nih? Ida-ida aja kelakuan. Nah, itu sajalah. Ada lagi tuh. Allah. Wa syurbu ma'i zamzama mustahabbun walau li ghairihima wa warada an afdal miyah hatta minal kautsar. Minum air zam-zam itu adalah sunnah dilakukan sekalipun orang bukan haji dan umrah. Silakan orang pergi haji datang minta dikit, berniatnya yang bujang mudahan dapat bini, yang sudah berbini mudahan dapat anak, yang sudah berbini minta bini lagi. Ya, orang begitu caranya tuh. Yang susah mendapat senang, ya tak? Ya itu mudah kan? Kata Nabi SAW, mau zam-zama lima syuribalah. Air zam-zam itu bagi siapa yang meniatkan. Apa saya niatkan? Air zam-zam tidak sama rasanya setiap orang. Kalau kopi sama kan? Kopi sama. Gimana namanya kopi? Kalau zam-zam tidak. Zam-zam itu menurut perasaan kita. Ya, aku pernah ke Paritiga dulu. Ada orang dari haji. Kata kawan haji entah iya tidak. Bahasa gitulah tungkal. Pergilah aku, dikasih zam-zam satu gelas besar begini. Sekali kurasa bau atap. Kataku ini zam-zam apa? Kata kawan zam-zam atap. Atap kata orang atap rumah ya. Ada aja. Nah, orang gelas kecil-kecil dah. Dia bilang Ustaz kecil. Kalau anak besar begini kita pergi dewe. Mekah tu, nak minum, mandi. Sedap. Ya syukur ada kasih orang sedikit. Paham? Diniatkan Itu yang utama kalau dari Mekah tu. Khusus hadiah Mekah itu zam-zam. Kalau Madinah itu korma ajwa namanya. Bang. Sudah tak pergi orang haji. Minta doanya. Orang haji itu mustajab doanya kata Umar bin Khattab. Selesai bulan haji, bulan Dzulhijjah, kemudian sebulan-bulan Muharram, sebulan-bulan Safar, dan 10 hari bulan Rabiul Awal. 2 hari sebelum kelahiran Rasulullah itu masih mustajab doanya. Nah, sekarang boleh pergi ke situ. Ya, tak berbalik pula kau beliin korban pasar antar ke rumah dia. Doakan Pak kami bilang. Gitu, paham? Iya, bujang-bujang lapuknya. Allahu Akbar. Ada lagi tuh? Ya, dikatakan ada disebutkan bahwa air zam-zam adalah air yang paling afdal, sehingga kalaupun dibanding dengan air telaga Kautsar tetap zam-zam yang lebih afdal. Ada waktu masih? Karena zam-zam itu pada 4 sumber di kitab Akhbar Makkah itu karangan Imam Abil Walid Al-Azraqi. 4 sumber. Pertama sumber itu di bawah Ka'bah itu. Yang kedua di Bukit Safa. Kan Marwah itu Safa,
Itu masalah Jabal Abi Qubais. Yang ketiga Ma'un Nil, Nahrun Nil, Sungai Nil di Afrika sana antara Mesir sampai ke Sudan, daerah situ ya. Itu panjang, paling panjang dunia sungai Nil itu. Ya, itu yang dilarutkan Nabi Musa. Ya, itu. Kemudian yang keempat Ma'ul Kautsari. Sana lain alamnya. Jadi 4 bawah Ka'bah, Safa Marwah itu. Kemudian lagi yang ketiga Sungai Nil, keempat Sungai Al-Kautsar. Ya, itu Zam namanya ya. Ada yang tanya lagi? Faslun fi muharramatil ihram. Ini satu pasal tentang larangan-larangan dikala sedang berihram. Yahrumu bihramin ala rajulin wa unsa wat'un li ayatin Al-Baqarah fala rafatha ay la tarfuthu warrafasu mufassarun bil wat'i wa yafsudu bil hajju wal umratu. Diharamkan bagi lelaki dan wanita sedang ihram beberapa hal. Pertama persetubuhan. Paham tak tuh? Sempat aja ya. Tuh. Itu tadi tuh. Jadi diingatkan tuh masalah besar. Sebagai berdasarkan ayat 197 surah Al-Baqarah. Ya, dikatakan fala rafatha al-hajju asyurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya rafatha itu mana di situ dimanakan oleh ulama, kenapa? Dikatakan rafas di sini ditafsirkan dengan persetubuhan. Lantaran melanggar rafas ini maka haji dan umrahnya menjadi rusak. Maka orang pergi haji itu ada namanya 2 tahallul. Tahallul awal, tahallul tsani, nafaru awal, nafar tsani. Jadi kalau kerja 2 dari yang 3 itu hasil tahallul awal, 3-3-nya tahallul tsani. Nanti kita ke Mekah lah. Dari Mekah kan ke 1 hari di sebelum Arafah itu kita berniat mandi ihram, pakaian ihram, sunat ihram, baru kita mau berniat labbaik Allahumma hajjan. Pergi kita ke Arafah. Arafah nanti wukuf di situ. Nanti kita berlangsungkan perjalanan ya ke Muzdalifah, ambil batu, kemudian kita melontar di Mina, bermalam di Mina, gitu kan? Nah ternyata dari Arafah Muzdalifah ke Mina orang pada melontar, kamu melontar juga, melontar bini. Itu namanya belum tahallul awal, itu rusak hajinya, kedua berdosa, ketiga tahun depan mesti diulangi, yang keempat dilangsungkan tuh hajinya, yang kelima dendanya 7 ekor kambing atau 1 ekor onta atau 1 ekor sapi. Dengar tuh torpedo tuh. Enak aja kau. Yang bayar tuh kau, bukan bini. Paham? Yang orang pergi haji ini kadang tak tahulah. Maka rafas itu kata Allah, tuh hati-hati tuh merusak. Ya. Jadi tahallul awal tuh. Nah, kalau sudah melontar Aqabah itu namanya tahallul awal. Halal semuanya kalau satu hubungan suami istri. Nanti kita berapa hari sekian di Mina, nanti kita ke Mekah, kita tawaf sa'i, itu namanya tahallul tsani. Selesai, halal semuanya, yang penting itu suami atau istrinya. Bukan halal semua tuh bini orang, laki orang tak boleh. Dengar, tuh kuping pekak diberitahu masih tak paham, memang batu. Iya. Payah betul diajari. Saya kalau menasih itu pemarahan kata orang bilang. Iyalah, dimarahi ya. Jelas. Terus sekarang haji kalau daftar 30 tahun lagi kalau ada umur. Ini 40 tahun, 30 tahun lagi. Tadi hidup lagi jangan-jangannya. Sekarang udah bengkok-bengkok. Betul tak? Apalagi yang umur 70 tuh. Tunggu sajalah nisan tuh. Dan ya kuasa Allah cuma lagi, betul tak? Iya. Tapi daftar juga lah. Jangan tak daftar. Karena orang mendaftar sudah ada daftar tamu Allah.
Kalau kau meninggal, mendaftar sudah, menyetor sudah, tak sempat pergi, Allah berikan pahala haji sampai hari kiamat. Hebat. Daripada kau punya duit, tak mau daftar, asal dapat duit dikit, kawin. Nah ini kelakuan kau, bikin peler yang kerjaan. Nah, sedapat duit mulai kawin. Nah, haji dah. Hah? Duit ada, kesempatan ada, tak mau pergi. Kenapa tak pergi? Anak masih kecil, dia bilang. Tahun depan keluaran kecil, bila dah pergi? Kenapa tak pergi? Alasan aku nih anak calon jadi bupati. Tak jadi, duit lebih banyak, tak jadi juga. Meninggal dunia, baru diancam Rasulullah. Ujian berkata, ujian Nabi, man malaka zadan warahilatan tuballighu ila baitil haram wa lam yahujja in syaa'a ayyamuta yahudiyan aw nasraniya. Sudah punya perbekalan, punya duit, ada kendaraan, tak mau pergi juga, mati. Dua pilih, nak cara Yahudi kah, nak cara Nasrani kah, wal iyadu billah. Kenapa? Baca. Ada yang mau tanya lagi? Nah, tuh. Ngeri dah dia. Tuh. Ya, biarkan tuh belum adzan sebelah sana. Masih ada suara orang. Ya, ini belum bunyi dia. Nah. Ada yang mau tanya lagi tuh? Ya, nanti ini malam ke Senin, malam Jumat baru ketemu lagi ada. Nah itulah tadi. Kalau tanya tuh di situ Kalau datang ke rumah bawa beras, iya nyusahin aja. Datang malam makan sama Ustaz, balik kenyang, balik ngata pula. Ya sekarang tanya saya sekarang lah ya untuk itu. Katanya sama tuh yang jaga HP itu, tanyakan dijawab tentang hal itu. Mudah-mudahan hal ya daftarkan diri sebagai tamu Allah SWT. Itu satu keuntungan ada nanti terserah nak tua kan nak muda kata berangkat, yang penting kamu sudah mendaftar, kasihkan di situ sudah engkau sudah terhitung ngantri sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham dah tuh? Ya, mudah-mudahan ada manfaat seperti ini ya. Nih Allahu Akbar tentang masalah ini, mudah-mudahan kita diberi Allah SWT satu kenikmatan sehingga Allah tak cabut kita kecuali kita dapat menunaikan ibadah haji, umrah, dan dapat menengok batu surga, ya ada Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Mudah-mudahan Allah berikan berulang kali seperti itu. Kita juga ingatkan insyaallah kita hidup berakal, mati beriman. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli salatan tuballighuna biha wa ahlana hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika rabbil salatu wassalam bi lutfin wa afiyatin wa sallim wa barik. Allahumma zid ilma nafi'an wa ahli bisalihin ya Allah ya Rahman. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillah min taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad Allahumma salli